sudah hadir pembicara kita, yaitu Profesor Dr. Mudasir M.Eng, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dadan Hermawan yang dari UNSUD karena bersedia untuk menjadi pembicara untuk webinar pagi ini. Kami atas nama keluarga Kimia Analitik mengucapkan terima kasih kepada Pak Dadang dan semua peserta yang berkenan hadir untuk hadir dalam webinar pagi ini. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan ke Pak Mudasir. Saya rasa saya tidak perlu membicarakan menyampaikan CV beliau, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa mungkin bisa langsung search di Google Scholar Prof. Mudasir. Itu sudah cukup banyak sekali publikasi yang beliau sampaikan di publikasi di jurnal G1 itu juga cukup banyak, jadi tidak perlu saya sampaikan karena cukup panjang. Jadi langsung saja waktu dan tempat saya serahkan ke Prof. Mudasir. Izin share ya. Waktu kurang lebih 30 menit nggih, Pak Mudasir. Nggih, insyaallah. Ini banyak nih lumayan. Sudah terlihat? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teman sejawat, juga adik-adik mahasiswa. Berbahagia sekali pagi hari ini kita bisa ketemu di acara Analytical Chemistry in Contact webinar. Ini seri keempat dan saya ditugasi untuk berbicara tentang aplikasi KISAR ya, untuk desain senyawa obat atau senyawa aktif secara umum gitu. Dan nanti tandem dengan Pak Dadan. Ya, sebetulnya yang analitik itu yang punyanya Pak Dadan, karena kalau KISAR itu ada di border ya, di border banyak disiplin ya, jadi bisa analitik mungkin kena di kemometrinya, tapi juga ada organiknya, ada kimia fisiknya, ya jadi di banyak antara. Ya. Tapi nanti mudah-mudahan juga ini nanti bisa memberi gambaran kepada adik-adik mahasiswa dan teman-teman sejawat apa itu KISAR. Mungkin di farmasi sudah tidak begitu asing, tetapi mungkin untuk teman-teman kimia khususnya yang komputasi belum banyak dibahas, itu mungkin masih terasa asing. Karena itu saya akan mulai from the very beginning, ya, jadi mulai dari yang sangat awal ya, karena sepertinya audiensnya itu sangat bervariasi, jadi mungkin ada yang sudah sangat paham, tetapi juga ada yang belum begitu kenal dengan apa itu KISAR. Jadi saya akan mulai dari awal. Nah, ini untuk menyemangati saja dulu, ya 1-2 menit, mengapa kita harus meneliti. Nah, saya kira kalau sebagai motivasi vertikalnya, ya kebetulan saya beragama Islam, tapi saya kira di agama lain pun akan kira-kira sama ya. Jadi mengapa kita harus meneliti, dan mengapa peneliti itu penting dan perlu, maka kita harus mengingat kembali kepada sebagai seorang Islam, kalau saya Muslim ya, maka ayat yang pertama itu yang diturunkan justru perintah membaca. Membaca apa? Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, berarti yang dibaca adalah ciptaannya. Membaca ciptaannya itu berarti meneliti, begitu ya. Kemudian di ayat yang lain juga sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Artinya kita juga mesti memikirkan tentang penciptaan alam ini, pergantian siang dan malam, itu maknanya juga kita harus meneliti. Nah, begitupun di hadis, kira-kira
sama ya, kalau engkau ingin menginginkan dunia, menguasai dunia dan menginginkan akhirat, maka hendaklah engkau kuasai ilmu. Ilmu itu adalah akumulasi dari penelitian yang kemudian dibukukan ya. Setidak-tidaknya penelitian dalam bentuk pemikiran. Karena itu memang penting meneliti. Nah, saya mulai dari ini beberapa tahun lalu difikirkan oleh teman-teman di jurusan kimia tentang sebetulnya bukan roadmap ya, tapi gambaran global permasalahan kini dan mendatang, jadi problem and future, adalah perkembangan penduduk yang sangat cepat, kemudian kita mengetahui bersama keberadaan sumber daya alam itu terbatas. Nah, sedangkan manusia hidup perlu energi, perlu menjaga kesehatan, perlu persediaan pangan, perlu menjaga lingkungan agar hidup kita nyaman. Karena itu teman-teman di jurusan kimia UGM memfokuskan penelitian itu pada 4 bidang ini ya. Saya kira ini juga sejalan dengan RIN ya, rencana induk riset nasional ya, diantaranya adalah ini ya, energy, health, food stuff, kemudian environment. Nah, apa yang bisa dimainkan oleh teman-teman di kimia adalah sustainable development yang di FMIPA UGM memilih ini, renewable energy and efficiency of fossil fuel. Kemudian yang akan menjadi bagian dari pembahasan pada pagi hari ini adalah yang nomor 2 ini, design and synthesis of new drug, new active compound, kemudian isolation of naturally active compound, biotechnology and clinical analysis. Isolation saya kira nanti ini bagian Pak Dadan ya, pemisahan ya. Kemudian ada food security and safety ya, keamanan pangan ya, keamanan dan keselamatan pangan ya. Eco-friendly fertilizer, ini misalnya kita tahu Pak Agus banyak bergerak di sini, Agus Kuncaka, nanti mungkin akan kebagian juga webinar. Kemudian environment, ini juga teman-teman di analitik banyak bergelut di sini. Nah, untuk mensupport semuanya ini perlu tentang nanomaterial, perlu kimia komputasi. Nah, kedepannya kita berharap di tahun 2030 itu proses-proses kimia khususnya yang ada di FMIPA UGM itu sudah mengacu pada green chemistry 2030 ya. 2030 belum pensiun saya kira. Jadi paling tidak masih bisa menyaksikan kalau ini tercapai. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari apa itu kisar. Nah, kita akan bermula dari secara historis ya. Kalau kita bicara kimia, maka kimia itu masuk bagian dari ilmu eksperimen sebetulnya. Ya, artinya hukum-hukum itu awalnya diturunkan dari pengamatan empiris. Ya. Nah, dari pengamatan empiris di laboratorium itulah kemudian muncul hukum-hukum kimia. Ya. Ilmu-ilmu kimia ini muncul. Karena itu kebenaran selalu dikaitkan dengan fakta eksperimen. Ya. Nah, namun demikian 30 tahun terakhir ini atau bisa jadi juga 40 tahun terakhir ini, setidaknya setelah berkembang pesatnya dunia komputer, ya, nah, kemudian ilmu kimia tidak sepenuhnya lagi didasarkan pada eksperimen, atau setidak-tidaknya ada bagian ilmu kimia yang yang tidak sepenuhnya berdasar kepada eksperimen, walaupun nanti juga untuk validasi ilmu kimia yang kemudian kita sebut dengan kimia komputasi ini tetap saja juga mengacu kepada eksperimen. Nah, di dalamnya ada molecular modeling dan simulation, jadi juga bidang kimia komputasi juga. Nah, dari sana salah satu aplikasinya adalah perhitungan sifat-sifat struktur molekul yang kemudian ini kita sebut deskriptor. Kalau kita pakai untuk menjelaskan aktivitas senyawa. Jadi aktivitas satu senyawa atau sifat-sifat satu senyawa, ya boleh aktivitas, boleh sifat,
itu kalau kita kaitkan dengan sifat-sifat struktur dari molekul itu, maka sifat-sifat itu kita sebut sebagai deskriptor, kadang-kadang disebut prediktor juga, kadang-kadang disebut banyak sebutannya, variabel juga bisa, ya, begitu. Nah, apa saja aktivitas yang bisa diamati? Ada banyak, ada farmakologi, kalau itu terkait farmasi, katalitik, enzimatik, toksikologi, dan lain-lain. Bahkan termasuk di dalamnya, kalau di GSPR itu kita bisa memprediksi misalnya waktu retensi, kromatografi, homolog tertentu, ya. Jadi homolog tertentu, misalnya pH, ya, itu bisa diprediksi juga kalau kita mempunyai basis data sebelumnya. Nah, karena itu kemudian dari situ muncul cabang dari komputasi, boleh disebut begitu, juga cabang dari disiplin yang lain, ya, gabungan antara statistik, komputasi, dan pengetahuan kimia, maka muncullah apa yang disebut dengan quantitative structure activity relationship. Hubungan antara aktivitas dan struktur secara kuantitatif. Atau kalau yang dihubungkan bukan aktivitas tetapi sifat-sifat dari molekul itu, maka kita sebut dengan quantitative structure property relationship. Nah, misalnya kalau tadi waktu retensi, maka kita bisa sebut sebagai GSPR, atau yang sekarang misalnya mahasiswa S3 saja, saya ada Pak Eli itu menghubungkan dengan misel, ya, jadi pembentukan misel, konsentrasi kritis pembentukan misel, maka itu juga masuk di quantitative structure property relationship. Nah, apa itu kimia komputasi? Kimia komputasi sebetulnya menggambarkan struktur satu molekul sebagai model numerik. Jadi kalau Bapak Ibu menggambar senyawa menggunakan software tertentu dengan menggunakan komputer, sebetulnya Bapak Ibu mengkonversi, ya, gambar itu sebetulnya dalam koordinat, ya, di dalam screen itu, sehingga sebetulnya itu numerical model. Nah, kemudian mensimulasikan sifat-sifatnya, ya, kemudian tingkah lakunya using classical of quantum equation, ya. Bisa menggunakan persamaan kuantum, bisa menggunakan persamaan klasik. Nah, dari kimia komputasi ini kita bisa banyak mendapatkan data-data terkait dengan sifat dari molekul. Nah, misalnya bagaimana geometri molekulnya, bagaimana energi molekulnya, ya, dan sifat-sifat lain, ya, hubungan sifat dengan struktur elektroniknya, spektroskopinya, dan yang lain-lain. Ini bisa kita hitung secara teoritik. Nah, Kisar itu mencoba mencari hubungan yang konsisten antara bervariasinya sifat molekul atau struktur molekul dengan aktivitas biologi. Jadi kalau satu molekul itu sifat-sifatnya berubah, bagaimana aktivitasnya? Nah, itu diprediksi atau dimodelkan atau dicari persamaannya yang menghubungkan perubahan struktur itu dengan aktivitasnya. Itulah sebetulnya Kisar. Nah, so that the model obtained may be used to predict biological activity of newly designed compound of the derivatives of the series. Nah, setelah kita mendapatkan model matematikanya, maka ketika kita menggambarkan turunan dari molekul itu yang belum pernah ada, dari molekul yang sama, dari homolog yang sama, dari analog yang sama, maka kita bisa menghitung atau memprediksi aktivitasnya itu seperti apa. Jadi biasanya rumusan umumnya seperti ini. Jadi biological activity equal to constants, jadi ada konstanta, kemudian dikalikan C1 kali B1, kemudian C2 kali B2, C3 kali B3, ini kalau bentuknya model yang linier. Nah, model linier ini biasanya disukai karena lebih mudah dibayangkan. Sehingga
biasanya kita usahakan yang non-linear itu menjadi linear dengan cara misalnya apakah dilogaritmakan atau sejenisnya. Nah, P ini kadang-kadang disebut prediktor karena dia memprediksi aktivitas biologi, disebut parameter karena dia menentukan biological activity, disebut variabel karena dia mengubah-ubah biological activity, atau disebut juga deskriptor karena dia mendeskripsikan bagaimana kontribusinya terhadap biological activity. Sedangkan C ini fitting coefficient, jadi koefisien hasil fitting. Karena itu sesungguhnya hanya ada dua hal atau alat yang diperlukan di dalam GISAR itu. Yang pertama adalah statistical program, ya, ini untuk data fitting, nah, apakah linear atau non-linear, ya. Kemudian yang kedua adalah molecular model and simulation software. Ini untuk mendapatkan struktur atau sifat-sifat molekul secara cepat. Nah, walaupun sebetulnya kalau kita mempunyai sifat-sifat molekul yang hasil eksperimen bisa juga dipakai, tetapi kan menentukan sifat-sifat molekul secara eksperimen itu satu eksperimen yang butuh biaya yang besar juga, sehingga menjadi time consuming juga akhirnya gitu. Jadi karena itu dengan kimia komputasi kita bisa mendapatkan lebih cepat di dalam memodelkan, di dalam mendapatkan model GISAR ini. Nah, di kimia komputasi UGM ini sebetulnya beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu apakah sekarang sudah diupdate atau belum, area-area yang diteliti ini tidak hanya orang kimia sebetulnya, jadi gabungan antara orang matematik, orang fisika, dan orang kimia. Jadi ada konsep tentang kimia komputasi. Nah, ini ada quantum mekanik, simulasi, molecular docking, molecular similarity, ya. Kemudian chemometry. Ya. Nah, di sini kemudian ada pengembangan hardware, ini tentu wilayahnya orang-orang komputasi, orang-orang komputer. Kemudian ada aplikasi software, ini kita bisa pakai. Kemudian ada joint research, ini biasanya dengan teman-teman dari kedokteran, dari farmasi, ya, sintesis dan karakterisasi senyawa obat terpilih. Kemudian ada yang aplikasi. Nah, saya hanya bermain sedikit di sini, ya, karena pengetahuan saya sebetulnya tidak banyak. Nah, GISAR itu sebetulnya bagus kalau digabung dengan docking, ya. Nah, tetapi kalau kita tidak tahu interaksi obat dengan reseptornya, maka kita tidak bisa melakukan docking. Artinya dia binding site-nya di mana kan kita tidak ngerti. Nah, itu salah satu kekurangan docking. Nah, salah satu kelebihan GISAR adalah walaupun kita tidak tahu mekanismenya, yang penting di situ ada data, maka kita bisa coba cari hubungan yang konsisten. Jadi kalau kita sudah tahu mekanisme umum dari seri obat itu, maka dengan GISAR dan docking itu saling komplement, saling mendukung. Tetapi kalau tidak ada, kita belum tahu mekanisme interaksinya, maka GISAR setidak-tidaknya dapat menolong. Nah, ini persoalan desain senyawa aktif, konvensional, dan pendekatan komputasional. Nah, kalau konvensional itu kan time consuming karena kita coba-coba, trial and error, kemudian high cost karena kita mesti sintesis dulu, kemudian isolasi dulu, kemudian ada treatment, kemudian ada uji toksisitas, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita dapatkan senyawa, belum tentu senyawa itu aktif, ya. Jadi kita sudah habis waktu, tenaga, ya, juga biaya. Nah, kadang-kadang kita tidak mendapatkan yang kita harapkan, lower activity dan commercially available compound. Kadang-kadang yang kita dapat itu aktivitasnya lebih rendah. Nah, dengan computer aided design, drug design, atau sering disebut juga dengan CADD itu, kita melakukannya secara in silico. Jadi kita buat di dalam komputasi, tadi kita cari model yang menghubungkan antara sifat molekul dengan aktivitas, maka dari sana
kita mendapatkan apakah menggunakan multiple linear regression ataukah menggunakan yang lain, ya misalnya ANN, ya Artificial Neural Network. Nah, kemudian kita bisa mendesain senyawa baru dan kita sekaligus dapat memprediksi aktivitasnya, sehingga nanti yang kita coba sintesis adalah obat-obat yang atau senyawa-senyawa yang secara teoritis memberikan aktivitas yang lebih tinggi. Nah, ini sebetulnya sudah saya sebut tadi, keuntungan kisar adalah mereduksi biaya yang harus dikeluarkan untuk riset eksperimental yang sifatnya masih trial and error semata, walaupun sebetulnya tidak murni trial and error, ya, karena sebagai orang kimia kita mengetahui ada sifat-sifat tertentu yang ketika kita mendesain juga tentu tidak asal coba, tapi juga ada pertimbangan yang lain tentu saja. Memberikan guideline dan sekaligus prediksi dalam mendesain senyawa baru. Nah, dengan adanya model kisar itu, kita bisa mendapatkan bagian yang bertanggung jawab terhadap aktivitas atau kita sebut dengan pusat aktif, ya. Jadi yang nomor 3 ini memprediksi pusat aktif molekul atau bagian dari molekul yang memberikan sumbangan paling besar terhadap aktivitas molekul tersebut, sehingga nanti desain kita arahkan kepada pusat aktif ini, ya. Karena dialah yang banyak bertanggung jawab dengan aktivitas. Sifat-sifat molekul yang umum digunakan adalah ukuran molekul, struktur elektronik, kemudian lipofilisitas dan hidrofobisitas. Ini tentu saja ada kaitannya karena lipofilisitas dan hidrofobisitas itu nanti terkait umumnya dengan transport, ya, transport obat untuk sampai kepada target. Nah, apakah dia mudah larut atau tidak, atau dia mudah terurai atau tidak, ya. Ukuran molekul adalah fit dan tidaknya molekul itu ketika sampai di binding site dengan reseptornya. Struktur elektronik setelah dia nempel di binding site maka akan terbentuk interaksi-interaksi. Nah, itu biasanya di guide atau induce atau dihasilkan dari elektronik. Maaf. Kemudian pionir kisar itu siapa? Ini Sir James Black. Ini dia dapat Nobel. Dia pertama kali melakukan kisar. Nah, apa yang dia lakukan sama dengan yang sekarang ada, hanya saja data-data yang dia gunakan masih data-data yang diperoleh secara eksperimental, bukan dari hitungan kimia komputasi, sehingga ya lama untuk bisa mendapatkan data-data yang kemudian dikorelasikan dengan aktivitas. Nah, ini secara umum flowchart kalau kita ingin menurunkan atau mendapatkan model kisar, maka kita harus punya seri senyawa dulu, beberapa senyawa dengan data aktivitasnya. Ya. Itu kita input ke dalam program tertentu, ya, program kimia komputasi tertentu, kemudian diubah menjadi dalam bentuk 3 dimensi, kemudian kita lakukan optimasi geometri untuk mendapatkan bentuk atau struktur atau orientasi geometri yang paling sesuai dengan keadaan di alam. Nah, nanti ini bisa kita validasi menggunakan data-data eksperimen, ya, yang sering disebut dengan validasi metode perhitungannya. Ya. Kemudian setelah kita dapat, kita hitung deskriptornya, ya, variabel-variabel yang ingin kita gunakan untuk menjelaskan aktivitas. Kemudian kita lakukan fitting statistik, ya. Nah, dari situlah kemudian kita dapat kisar model Quilting-nya, dapat persamaan. Nah, persamaan ini kita validasi lagi dengan validasi eksternal maupun validasi internal. Jadi nanti biasanya senyawa akan dibagi menjadi training set dan test set. Ya. Jadi senyawa uji dan senyawa latih, gitu ya. Latih itu maksudnya senyawa-senyawa yang kita gunakan untuk menurunkan atau untuk mendapatkan persamaan kisarnya. Nah, kemudian persamaan itu kita pakai sebagai penuntun di dalam desain molekul. Nah, ini biasanya kita lakukan di sini, di Austrian Indonesian Center for Computational
chemistry. Jadi ini kerjasama dengan Austria. Dulu pionirnya adalah Prof. Rode. Ya. Kemudian di Thailand juga ada, di Chulalongkorn, di Vietnam juga ada. Ya. Kemudian kita salah satunya. Nah, beberapa pendekatan dalam kisar, ya, maaf ini agak blur gambarnya, agak lama ya. Jadi ada pendekatan model Hans. Model Hans ini sebenarnya property relationship. Ya, jadi dia ada linear, ada yang linear seperti ini. Kemudian ada juga yang non-linear. Yang banyak kita lakukan di FMIPA UGM adalah ini ya, model Hans 2 dimensi. Ya. Kemudian ada Free Wilson model. Ini structure property relationship. Ini menggunakan kontribusi gugus, ya, kontribusi substituen. Jadi nanti setiap substituen diberi nilai, kemudian ini log aktivitas, itu adalah sigma dari AI plus mu. Ya. Mu adalah activity contribution of reference compound. Ya. Jadi kalau ada substituen misalnya kita beri nilai 1, kalau tidak ada 0 misalnya. Nah, kelemahan Free Wilson adalah kita perlu data yang sangat banyak, ya. 50 sampai di atas 50 lah untuk dapat model yang baik. Nah, kemudian ini nanti yang ada kaitannya dengan Pak Dadan, ya, yang ada kaitannya dengan Pak Dadan adalah senyawa-senyawa enantiomer. Jadi analisis kisar 3 dimensi ini dikembangkan dari pendekatan Hans tadi. Untuk molekul-molekul yang mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama tetapi aktivitasnya berbeda. Jadi begini, Bapak Ibu, senyawa obat itu umumnya adalah senyawa-senyawa yang kiral, senyawa-senyawa yang optis aktif, ya, yang mempunyai atom C kiral, sehingga dia mempunyai bayangan cermin. Nah, umumnya satu enantiomer itu lebih aktif dibanding enantiomer yang lain. Karena apa? Karena tadi orientasi geometrinya. Ya, jadi apakah dia fit dengan binding site-nya atau tidak, ya, atau reseptornya atau tidak. Kita mengenal di enzim itu ada key and lock, ya, key and lock konsep kunci dan gemboknya itu. Karena itu kalau senyawa itu senyawa yang optik aktis, dia punya R atau S atau punya delta atau punya lambda, ya, tergantung senyawanya. Maka umumnya satu senyawa itu akan lebih aktif dibanding senyawa yang lain karena orientasi ruangnya. Nah, kalau ini kita lakukan dengan pendekatan Hans, karena pendekatan Hans hanya menghitung sifat fisika dan sifat kimianya, 2 senyawa enantiomer itu umumnya punya sifat fisika kimia yang identik, ya. Sulit sekali dibedakan. Ya. Karena itu kadang-kadang kita kalau menggunakan kisar biasa itu menjadi bias, menjadi terkecoh, ya, karena sifatnya sama, karena kita tidak memperhitungkan orientasi geometri dari senyawa itu, sehingga hasilnya bias. Ya. Karena itu kemudian dikembangkanlah 3 dimensi ini. Ya. 3 dimensi ini nanti memperhitungkan ruang. Memperhitungkan orientasi geometri dari moitas di dalam molekul itu. Jadi dasarnya adalah perbandingan molekul yang disandingkan satu sama lain pada satu kisi-kisi pemetaan 3 dimensi. Untuk setiap kisi ruang ditentukan kontribusi sterik dan elektroniknya. Jadi nanti dia dipetakan dalam kisi-kisi ruang, semakin kecil kisi-kisi ruang semakin baik. Nah, setiap kisi ruang itu kemudian dihitung kontribusinya, ya, kontribusi sterik dan elektroniknya, kemudian baru dilakukan fitting, ya, multiple linear regression. Nah, dari situ maka akan kelihatan yang orientasinya ke kiri tentu akan berbeda dengan yang orientasinya ke kanan. Nah, metode ini sering juga disebut dengan analisis perbandingan medan molekul atau comparative molecular field analysis. Nah, kalau di bidangnya Pak Dadan nanti di sesi yang kedua, pemisahan senyawa enantiomer ini juga bukan perkara yang mudah. Sekali lagi tadi karena sifat fisika dan kimianya mirip, ya, sehingga pemisahan kromatografi setengah mati, ya, maupun pemisahan yang lain, ya, yang didasarkan titik didih-nya juga hampir sama, ya. Sehingga ini juga bidang pemisahan yang
relatif susah ya. Kita harus menggunakan kolom yang juga bersifat optis aktif ya, untuk memisahkan ini. Nanti Pak Dadan saya kira akan banyak bicara tentang ini. Nah ini jadi ini modelnya, senyawa kita masukkan dalam kisi-kisi ruang, kemudian nanti ada kontribusi setiap kisi ya. Nah kemudian inilah yang kita cari modelnya ya. Seperti ini kira-kira ya. Nah di kami sendiri ya, Pak UGM belum pernah ya melakukan ini sepertinya ya. Jadi masih yang Han atau tidaknya mix ya antara Han dan Free Wilsons ya. Dan untuk 3 dimensi sendiri kita belum pernah kerjakan. Nah, banyaknya kisi-kisi 3 dimensi itu pada awal ditemukannya hanya 11 kali 11 kali 11. Nah sekarang bisa 1000 kali 1000 kali 1000. Nah bisa Anda bayangkan berapa kisi ya, yang harus dihitung. Karena itu biasanya diperlukan komputer yang dapat mengolah data secara simultan. Ya. Jadi multitasking komputer ya. Nah, sudah lama sebetulnya ini 88. Kalau Bapak Ibu ingin lebih lanjut mendalami bisa membaca di sini. Nah, selanjutnya waktu masih berapa ini? Sudah cukup panjang ya Pak Anu, Pak Taufik? Masih Pak, masih cukup banyak Pak. Oh masih cukup banyak. Baik, kemudian pemilihan data untuk analisis kisar itu kalau kita mau memilih seri maka kita kenali 3 hal ini. Kenali bagian struktur yang mempunyai kerangka yang sama. Maka itu kita sebut dengan kerangka utamanya. Kemudian atom H tidak perlu kita sertakan. Kemudian gugus fenil bisa kita pandang sebagai satu substitusi. Ya. Atau bisa juga kita pandang, jadi kalau misalnya di fenil itu ada lagi substituennya, maka itu bisa kita pandang sebagai 6 variabel dengan substituen yang berbeda-beda. Kemudian bisakah kita melakukan kisar terhadap data yang kualitatif? Karena umumnya data kesehatan itu tidak selalu kuantitatif ya. Misalnya kalau Bapak Ibu periksa urin, nah, ada kadang-kadang ada simbol plus plus plus, ya, atau plus 2 atau minus minus minus. Nah, kalau kita mau lakukan kisar terhadap data yang seperti ini, ya harus kita konversi dulu ke dalam data kuantitatif. Misalnya minus plus 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 ini 0, kemudian plus 2 ini 2, plus 1 4, ya, minus 1 6, minus 2 8, dan minus 3 10, sehingga kita punya scale 0 sampai 10. Nah, nanti setelah kita dapat nilai prediksinya, maka kita konversi balik ke nilai kualitatif. Nah, data dapat disajikan sebagai ukuran relatif atau tak berdimensi. Nah, misalnya bisa kita ubah untuk menyederhanakan, kalau nilai aktivitasnya ternyata cukup kompleks, maka bisa kita ubah ke dalam data. Misalnya senyawa induk kita beri 100%, kemudian senyawa-senyawa yang lainnya menyesuaikan ya, berapa kalinya dari 100% ini, sehingga nanti angkanya lebih sederhana. Data memiliki sebaran yang cukup lebar, jadi kita harus memilih data-data yang sebarannya cukup lebar. Jangan melakukan kisar terhadap data yang mengelompok, karena nanti bias, R-nya akan besar, tetapi R itu hanya mewakili daerah yang sempit, gitu ya. Nah, kemudian saya akan masuk beberapa contoh, ya, ini hasil dari mahasiswa S1, tentu ya sederhana, sebenarnya kisar yang sederhana, jadi ini dari Mbak Erza Nurfira Fahma, pembimbing utamanya saya dengan pembimbing pendamping Pak Iqbal Tahir. Nah, dia mencoba mencari, melakukan kisar terhadap anti kanker sel kolon, ya, turunan benzohidrasida. Ya, jadi ini sel kankernya, kemudian pengembangan obat anti kanker baru, ya, masalah pada obat itu kan sering timbulnya resistensi, khususnya untuk antibiotik. Ya. Ya karena itu selalu desain obat-obat baru yang lebih ampuh itu selalu dikembangkan. Ya. Nah, ini adalah senyawa induknya seperti ini. Ya, nanti di sini ada X1, X2, X3, X4, X5. Nah,
tujuannya biasanya tujuan dari KISAR itu seperti ini secara umum. Pertama adalah memilih metode kimia komputasinya yang paling sesuai, ya. Kemudian mendapatkan model persamaannya, berarti ini perlakuan statistiknya. Nah, kemudian setelah mendapatkan model, kita akan melakukan rancangan obat baru yang akan diusulkan. Jadi ini roadmap ya, kalau Bapak Ibu mengajukan proposal biasanya harus ada roadmap penelitiannya seperti ini. Ya, buat sajalah yang kira-kira realistis gitu ya, kira-kira bagus. Nah, hasilnya dari fitting model kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya agak tedious ya di memilih model yang mana yang kita pakai. Tetapi dalam hal ini tidak begitu, karena dari 5 yang kita dapatkan yang cukup menjanjikan dengan R yang bagus, ya SEE yang rendah, ini ternyata uji signifikansinya, uji F-nya di sini, yang nilainya di atas 1 itu hanya 2, karena itu 3, nomor 1 dan nomor 3 ini kita anggap secara statistik model tidak eksis ya, karena kurang dari 1. Sehingga kita hanya fokus di 2 ini. 2 ini sama-sama baik, maka kita coba menggunakan PRESS. Jadi kita hitung lagi, kita selisih antara prediksi dan eksperimen, kemudian di sum square-nya ini ya, dikuadratkan. Dari sini kita dapatkan yang lebih kecil PRESS-nya, baik untuk plot internal maupun untuk uji internal maupun uji eksternal. Uji internal itu untuk menghitung kembali senyawa yang dipakai untuk menurunkan model, sedangkan eksternal itu kita uji dengan senyawa yang kita kelompokkan sebagai senyawa uji. Yang terkecil ternyata kan nomor 4, sehingga ini misalnya ada parameter-parameter yang dapat kita jadikan acuan. Nilai R kuadrat lebih besar dari 0,6, SEE lebih kecil dari 0,3, F hitung dibagi F tabel lebih besar dari 1. Nah, untuk nilai standar deviasi sebaiknya kurang dari 1,5. Nah, yang memenuhi kriteria itu adalah model nomor 4, karena itu model nomor 4 ini yang kita pakai. Ya. Kemudian kalau kita masukkan koefisien fittingnya, maka kita dapatkan persamaan utuhnya seperti ini, dengan kualitas parameter statistiknya di bawahnya. Ya. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung aktivitasnya. Ini IC50, ya, inhibitive concentration, ya, inhibition concentration 50, ya, artinya 50% sukses gitu, seperti ini. Sehingga nanti kalau kita menggambar senyawa baru, kemudian kita hitung mu-nya, kita hitung E-homonya dengan model komputasi, kita hitung Ki untuk C12, Ki untuk C13, dan Ki untuk C14, kita masukkan, maka kita akan mendapatkan IC50-nya. Kemudian kita coba desain senyawa baru, turunan dari anti kanker yang sama, ya, dari yang sudah ada, X-nya itu kita tetap BR, karena ini yang menunjukkan yang baik, artinya as dari obat-obat yang sudah ada, itu kalau ini BR, itu aktivitasnya baik, sehingga kita tidak mengubah ini. Yang kita ubah adalah C12, C13, C14. Kemudian biasanya kita pilih senyawa substituen tertentu, kita masukkan. Ini hanya juga kita pilih tetap, ya, yang kita ubah-ubah hanya C13, C14, maka kita mendapatkan hitungannya, ya, dari sini. Nah, persoalan yang muncul saat mendesain adalah umumnya orang yang bergerak di bidang KISAR ini atau kimia komputasi tidak begitu paham kimia sintesis. Nah, kadang-kadang kita
memasukkan substituen yang kadang-kadang impossible untuk disintesis. Nah, karena itu kita harus kolaborasi dengan teman-teman sintesis organik supaya kita memasukkan sesuatu yang itu nanti realistis untuk bisa disintesis. Nah, dari sini kita bisa melihat yang terbaik adalah yang IC 50-nya terendah, artinya kita hanya perlu presentasi yang kecil. Karena itu kita menyarankan senyawa nomor 1 ini yang disintesis. Jadi ini ya, namanya ini. Jadi kalau di sini kita ganti NH2, ini CH3, maka dia mempunyai aktivitas yang paling rendah secara prediksi. Nah, kemudian juga ada aturan-aturan yang disebut dengan Lipinski's Rule of Five ini. Ya. Umumnya obat itu akan baik apabila berat molekulnya tidak terlampau tinggi, di bawah 500, kemudian log P-nya itu lebih kecil dari 5, ini kebetulan 3,71, kemudian HBD-nya itu donor ikatan hidrogen, ya, hydrogen bonding donornya tidak lebih kecil dari 5, tidak terlampau banyak, tidak sangat banyak. Ini 2, kemudian HBA-nya adalah akseptor ikatan hidrogennya, ini 4. Artinya menurut Lipinski Rule of Five, desain yang kita dapatkan itu memenuhi. Nah, apakah betul ini nanti aktif atau tidak? Nah, inilah tugas selanjutnya, yaitu mensintesis ini dan kemudian melakukan uji aktivitas secara in vitro maupun in vivo. Nah, aplikasi yang kedua ini di pertanian ya, fungisida. Jadi kita coba kita melakukan kisar untuk fungisida. Ini teori awalnya. Ini mahasiswa S2 ya, sudah lulus lumayan agak lama. Muhammad Irmansyah dengan saya pembimbing utama, pembimbing keduanya almarhum Pak Ria Arunanto, yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dari situ ini saya kira tinjauan pustaka ya, saya skip saja. Waktunya tinggal sedikit Pak, udah ya sedikit. Ini sudah hampir selesai. Oke, terima kasih. Ya. Makanya ini saya skip saja. Ini intinya adalah ini fungisida herbal. Kemudian sudah ada beberapa seri turunan dari fungisida herbal ini yang ada aktivitasnya. Ya, kemudian ini dilakukan analisis. Ini Han dan Fujita tadi. Saya kira sama ini. Ya, jadi ini intinya kan ini aktivitas struktur. Penghitungan komputasi bisa dengan berbagai metode, semi empirik, ab initio, DFT, kemudian menghasilkan perhitungan deskriptor yang berbeda, karena itu perlu validasi tadi ya, validasi perhitungan. Kemudian ini statistikanya bisa multiple linear regression atau artificial neural network, kemudian kita bagi menjadi training set, test set, ya, kemudian kita dapatkan persamaan kisar terbaik. Dari situ kita pakai pemandu untuk desain senyawa baru. Nah, ini saya memberikan contoh saja bagaimana kita memilih metode. Ya, selalu kita bandingkan dengan eksperimen. Ini data NMR eksperimen, ini data setelah kita lakukan optimasi geometri, kemudian kita bisa hitung juga data NMR-nya. Ya. Berbagai metode kita bandingkan, nah yang paling sesuai itulah yang kita pilih. Nah, kebetulan di sini yang paling sesuai AM1, yang paling dekat ya dengan eksperimen, karena itu AM1 kita pilih. Kemudian itu kita pakai untuk menghitung deskriptor. Nah, ini tadi sudah saya sebut juga, cepat saja. Sudah, saya komen sedikit. Jadi ini yang kita gunakan untuk menurunkan model senyawa 4, ini kita acak ya. Kemudian ini senyawa yang kita pakai untuk menguji. Sudah kita dapat model, kita menganggap bahwa kita belum tahu aktivitas dari senyawa uji itu, walaupun sesungguhnya kita sudah tahu dari eksperimen. Nah, kemudian model yang kita dapat kita pakai untuk menghitung dan kemudian kita bandingkan. Nah,
kita dapat ini modelnya sama dengan tadi. Ini juga kita mudah lagi karena ini F hitung per F tabelnya itu semuanya sampai 8 ini kurang dari 1, sehingga kita hanya punya satu persamaan yang signifikan. Ya, karena itu yang kita pakai. Kemudian ini ada ANN. Kalau ANN itu kita tidak tahu modelnya seperti apa. Kita cuma punya input, kemudian output, kemudian silahkan dia dilatih, ya. Kemudian dia akan mendapatkan output yang paling sesuai dari input yang sudah kita masukkan. Inputnya kita sesuaikan dengan MLR. Ya, ini non-linear. Jadi kita tidak tahu yang di sini linear atau non-linear. Yang penting kita latih saja. Seperti genusnya Pak Anu itu sebetulnya juga artificial intelligence. Kemudian kalau kita bandingkan ANN lebih baik. Hanya saja ANN itu tidak bisa memberi informasi pusat aktif obat, sehingga kalau di dalam perancangan agak susah ya, karena kita tidak diberi fokus untuk merancang itu bagian mana yang kita ubah. Ini saya kira saya lewatkan saja, ini uji multikolinearitas, bahwa model kita itu tidak ada multikolinearitasnya. Kemudian desain senyawa baru. Nah, kalau dari MLR kita tahu ini yang signifikan, yang tadi di model masuk, nah fokus kita di situ. Hanya juga ini yield ini juga tidak bagus sebetulnya. Susah dari sisi sintesis tadi Zut. Nah, kemudian kita rancang senyawa baru, kita dapatkan, ternyata yang bagus itu yang di 34. Ya, di 34 di fluorid, ya, di 34 yang jadi yang disubstitusi di 3 aksen, 4 aksen ini yang baik. Nah, dari sini kita dapatkan beberapa kandidat. Untuk yang iod mungkin agak susah ya sintesisnya. Nah ini jadi selesai. Secara umum kita sudah bisa melihat bahwa kita dapat mendesain satu molekul aktif didasarkan pada analisis kisar, dan mungkin nanti bisa digabung juga dengan docking ya. Jadi nanti kita bisa menghindari trial and error yang berlebihan. Kemudian kita bisa menghemat harga ya, untuk tidak mendapatkan hasil sintesis yang kurang aktif. Ya, kita juga bisa meminimalkan waktu ya, karena nanti optimasi bisa kita lakukan dalam bentuk in silico ya, di dalam komputer. Demikian Pak Taufik, ya, mohon maaf agak panjang ya. Biasa kalau sudah ngomong jadinya panjang. Nah, kalau kita sudah dapat, kita bisa menari-nari seperti ini. Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dasir. Jadi memang untuk yang aplikasi kisar ini memang nampaknya selama pandemi ini lebih cukup menjanjikan untuk penelitian, karena bisa meminimalkan istilahnya bisa dikerjakan di rumah, kemudian juga tidak menggunakan atau tidak harus ke lab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo nanti silakan tulis di kolom chat, ya kan. Nanti setelah sesi kedua nanti kita akan buka untuk tanya jawab. Nanti saya berharap Bapak Ibu yang misalnya ingin bertanya kepada presenter Pak Dasir atau Pak Dadang bisa bertanya lewat chat. Untuk selanjutnya kita sampai ke presenter yang kedua, Dr. Dadang Hilmawan. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo silakan. Terima kasih Pak Taufik. Izin share materinya Pak Taufik ya. Oh, iya, monggo silakan Pak. Sudah muncul belum Pak Taufik ya? Sebentar, masih hitam Pak. Pakai Pak Dadang, anti-screen. Oh ya, bentar Pak. Saya kelas dulu mungkin ya. Saya ulangi ya.
Tadi saya coba sebelumnya bisa ya. Belum ya Pak Taufik? Belum, Pak, Masih, masih Pak. gelap, Pak. Nah, saya ulang ya. Tadi saya bisa, Pak. Entire screen, oke. Entire screen, terus kemudian nanti dipilih juga lagi yang paling bawah, Pak. Entire screen lagi. Ini ya, Prof ya? Itu diklik terus ke bawah, terus dipilih. Terus allow, kemudian allow. Kalau enggak bisa dikirim ke saya juga, nanti saya tayangkan. Tadinya mau begitu, ya. Saya ulang lagi. Masih hitam? Masih hitam, Pak. Hitam, Pak. Oh, sebentar saya pikir tadi sudah bisa langsung, sebentar ya Pak. Saya ulang sebentar. Saya pakai window biasanya ini. Oke. Belum muncul atau Belum, Mbak, masih gelap ini, Ki. bentar ya. Atau mungkin bisa kirimkan file ke saya atau ke Saya juga bisa. ke Pak Mudasir, nanti biar saya presentasikan. Biasanya kalau kuliah lancar ini. Biasanya kalau kuliah lancar. Ini grogi laptopnya, Pak. Windows, sebentar. Saya ulang ya. Nah, iya, saya ulang dulu. Windows. Masih belum ya? Gimana Pak Taufik? Masih gelap, Pak. Jadi saya harus kirim email ya, sebentar. Iya. Pakai WA juga bisa, Pak. WA saya lebih cepat, Pak. Cuma ininya bentar. Di email juga boleh. Iya Pak, sebentar. Mohon maaf nih agak mengurangi waktunya nih Pak Taufik. Oh, nggak apa-apa, masih cukup, Pak. Tenang. Tadi lupa saya mau backup untuk kirim email tuh lupa tadi saya. Nggak ingat. Saya pikir bisa langsung sebentar. Mungkin nunggu 2 menit ya Pak Taufik sebentar ya Pak. Iya, monggo Pak, kita tunggu. Monggo silakan bagi ya Bapak Ibu yang ingin menuliskan pertanyaan untuk yang Pak Mudasir bisa chat, ini sudah baru ada 1. Nanti kita akan jawab nanti setelah sesi Pak Dadang selesai. Sedang saya coba ulang sebentar Pak Taufik ya. Ya, saya sedang mencoba kirim email juga sebentar. Biasanya cepat ini biasanya. Bisa Pak. Bisa ya. Saya sudah kirim email Prof, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Harus kirim email dulu memang sepertinya Prof. Iya. Baik, jam 10 ini mungkin Pak Taufik ya. Mohon maaf. Ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih banyak. Pertama kepada Prof. Endang Triwahyuni ya, Kepala Himalatik Ujian yang sudah mengundang kami. Prof. Endang hadir juga ini. Terima kasih Prof. atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Terima kasih, Pak. Ya, Prof. Terima kasih atas undangannya untuk sharing pada sesi ini. Kemudian juga Prof. Mudasir, terima kasih banyak Prof atas kolaborasinya ini. Tahun kemarin kami berkunjung ke UGM lebih kurang 3 bulan belajar dengan Prof. Mudasir di web analitik begitu ya. Dan juga kali ini kami di Unsur ya sedang kolaborasi dengan 3 mahasiswa UGM yang sedang mengambil S2 dan mudah-mudahan sih mendapatkan hasil yang diharapkan begitu ya. Baik, ini kalau saya lihat di yang hadir saat ini juga ada senior saya ini Pak Muhammad Khalid Junaidi dari Undip ini, mungkin beliau betul hadir ya, hadir di sini, dan juga mungkin ada Pak Eli ini dari Unsud juga, dan para mahasiswa yang kebetulan semester ini saya mengisi kuliah kromatografi, jadi sekalian saya share kepada mahasiswa untuk mengikuti kuliah pagi ini. Baik, topik saya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Mudasir, nanti akan terkait dengan pemisahan enantiomer, khususnya dengan menggunakan alat kapilari elektroforesis dan APLC. Kalau masih ada waktu, nanti saya ingin juga share terkait dengan bagaimana metode CI dapat digunakan untuk estimasi nilai octanol water partition coefficient ya, atau istilahnya log P gitu ya, atau istilah lamanya log K saja begitu. Jadi nanti ada aplikasi sedikit dari CI untuk estimasi nilai log P gitu. Jadi kalau lihat ya gambar di sini, ini ada sebuah tangan kita begitu ya, tangan kiri dan tangan kanan. Ini ibarat seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Mudasir, ini disebutnya mirror image molecule gitu, yang istilahnya bayangan cermin. Di tangan kita ini kan kalau dicerminkan seperti ini gitu ya, ini bayangan. Dan senyawa enantiomer seperti itu gitu. Kita sebut juga dengan isomermatik begitu ya. Contoh ada senyawa yang sudah kami pisahkan, ini propiconazole, ini ada 2 chiral center, termasuk ini triazolpamicide. Nah, tadi Prof. Mudasir cerita tentang fungisida ya, ini salah satu triazolpamicide yang pernah kita analisis begitu ya. Lalu ini contoh untuk azole drugs ya, jadi senyawa econazole ini termasuk obat anti jamur begitu, yang sudah juga kita pisahkan baik dengan CI dan juga maupun dengan APLC gitu. Baik, lanjut sedikit kami ingin sampaikan kolaborasi riset yang kami lakukan untuk tahun ini ya. Seharusnya ini WCR sudah berjalan ya Prof. Mudasir, karena COVID-19 sehingga dananya konon ditunda tahun depan. Semoga tidak ditunda lagi tahun berikutnya lagi gitu ya. Tapi tetap riset berjalan, alhamdulillah ya Prof. Gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ini sudah berjalan dengan Prof. Mudasir dan tim kami di Unsur. Plus alhamdulillah kami mendapatkan support juga dari 3 mahasiswa S2 UGM. Ada siapa? Caca ya, Priska, ada Ulfa, ada Rosati yang sedang di Purwokerto hari ini, dan juga 3 mahasiswa S1 kami di Unsur. Ya mohon maaf, kami memang belum punya program pasca sarjana, mohon doanya bisa segera terbentuk pasca sarjana di Unsur begitu. Mohon maaf Pak Dadang, itu tampilannya bisa di full screen kan? Oh ini dulu ya, maaf, sebentar saya full screen kan ya. Iya, terima kasih Pak. Ini ya, bisa ya Pak, full screen ya? Ya, sudah. Ya, sudah full screen Pak. Ya. Terima kasih. Sebagian nanti yang kami sampaikan juga ini hasil kolaborasi riset kami dengan pembimbing saya dulu di UTM, ini Prof. Wan Aini dan Prof. Marsin, gitu ya. Terutama untuk alat-alat kapilari elektroforesis atau CI, begitu. Saya kemarin ke UGM juga bertanya, apakah sudah ada alat CI di sini? Belum katanya. Ya mohon doanya kami di Unsur mudah-mudahan dapat dana tahun depan kita akan beli alat CI di Unsur Purwokerto begitu. Jadi sementara kami harus ke Malaysia karena belum ada di Purwokerto khususnya begitu ya. Dan juga ini hasil kolaborasi kami dengan Prof. Hasan dari National Research Center dari Mesir, Egypt. Beliau juga banyak support terkait HPLC kalau beliau. Jadi beliau kepakarannya bidang Pharmaceutical and Drug Industry Division di Egypt sana. Baik, ini sebagai pengantar Bapak sekalian dan juga para mahasiswa, kisah tentang tragedi obat thalidomide. Ini sudah terkenal di saya ini, saya ingin share kembali untuk mengingatkan kita tentang tragedi ini. Dan ini ada kaitannya dengan pemisahan viral begitu. Jadi thalidomide adalah obat mual bagi ibu hamil, begitu ya. Ibu-ibu biasanya ada disebutnya morning sickness, jadi sakit atau mual pagi hari ya. Bagi yang hamil, kan saya belum pernah merasakan hamil gitu ya. Ibu-ibu atau adik-adik mahasiswi nanti akan merasakan hamil,
Nah, pesannya jangan minum thalidomide ini begitu ya. Karena ini tahun 1950-an dan awal 60-an ini menyebabkan ribuan bayi lahir dengan cacat begitu. Saya ambil gambar dari Wikipedia ini. Jadi WHO mendata ada 10.000 kasus cacat lahir yang dilaporkan lebih di 46 negara akibat minum thalidomide ini, gitu ya. Jadi anak yang lahir tanpa kaki, lengan, atau cacat, begitu ya, seperti ini. Cacat pada tulang belakang, bibir sumbing, dengan atau tanpa kelainan yang lain, kelainan dan sebagainya. Termasuk juga kelainan jantung, ginjal, alat kelamin, serta kelainan sistem pencernaan. Ini apa namanya, tragedi yang melibatkan obat thalidomide. Dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali gitu. Nah, setelah kita baca gitu, ternyata memang penyebabnya adalah, jadi Prof. Mudahir sudah menyampaikan antara R dan S itu berbeda aktivitasnya. Jadi R thalidomide ini termasuk yang efektif untuk obat mual tadi, untuk morning sickness tadi begitu ya. Ini yang R thalidomide. Sementara yang S, setelah ditemukan berbagai kasus cacat tadi, kemudian dicek ternyata thalidomide yang diminum oleh ibu hamil itu mengandung nantiomere S yang ternyata bersifat teratogenik. Namanya cukup menyeramkan gitu ya, teratogenik. Ternyata ini yang menyebabkan bayi lahir itu cacat. Inilah struktur R dan S thalidomide gitu ya. Jadi yang R yang efektif untuk obat ibu hamil tadi, obat mual, sementara yang S ini yang berbahaya. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi pentingnya obat yang diedarkan ke masyarakat itu harus dipisahkan dulu. Harusnya single nantiomere, tidak boleh racemix seperti ini begitu. Jadi ini efek yang mungkin akan apa namanya dirasakan nanti bagi yang meminum obat yang masih campuran gitu. Khawatir ada efek samping yang lain. Inilah di antara beberapa importance of nantiomere separation. Jadi beberapa kenapa perlu ada pemisahan nantiomere. Pertama terkait dengan virality tadi, bahwa ya ini sangat penting bagi industri farmasi, dan bukan hanya farmasi, ternyata juga industri pupuk ya. Nah, jadi nanti kami juga share terkait dengan pemisahan senyawa chiral triazolpanicide. Itu salah satu fungisida yang sering dipakai. Dan juga tadi sudah dijelaskan memang efek farmakologi R dan S ini berbeda gitu ya, yang berpengaruh terhadap sistem biologi. Nah, terkait dengan kami di bidang pemisahan, bahwa memang pentingnya pemisahan dan juga penentuan nantiomere terkait dengan untuk mengevaluasi kemurnian dari chiral compound tadi, terutama obat, gitu ya. Dan termasuk juga pupuk begitu sebetulnya. Nah, apalagi kalau kita ingin sampai ke isolasi, bagaimana memisahkan nantiomere yang murni, tentu kita memerlukan teknik pemisahan. Tentunya kalau di mata kuliah kimia pemisahan ya para mahasiswa sudah tahu ya. Jadi ada dua secara umum gitu, ada yang klasik atau konvensional pemisahan biasa, ada juga yang menggunakan instrumen gitu. Nah, dua hal inilah yang ingin kami sampaikan terkait dengan instrumen kromatografi dan juga capillary electrophoresis. Ya, maaf ke bawah. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit lagi tentang nantiomere. Tadi Prof. Mudahir sudah menjelaskan sebetulnya. Ingin saya tambahkan bahwa nantiomere ini adalah two non-superimposable structure that are mirror image of each other. Seperti ini ada molekul ya, nah, ada cermin, maka kalau dicerminkan seperti dia ibarat dua tangan kita tadi. Jadi tidak akan bisa saling bertumpuk begitu ya, tapi kalau dicerminkan dia sama. Nah, ada dua sifat yang identik dari nantiomere ini. Pertama, sifat fisika. Yang identik dalam hal apa? Semuanya sama kecuali dalam hal apa? Direction in which they rotate the plane of polarity. Jadi dia bisa memutar bidang polar yang berbeda, ada R dan S. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi semuanya sifatnya identik tadi. Titik leleh, titik tinggi, termasuk ya struktur kimianya begitu ya. Rumus molekulnya juga sama. Yang berbeda tadi mungkin dari sisi stereokimianya. Kemudian identik juga dalam hal sifat kimia. Semuanya identik kecuali dalam hal ini, reaktivitas terhadap reagen atau senyawa aktif secara optik. Makanya nanti kita akan memisahkan senyawa nantiomere menggunakan senyawa-senyawa atau reagen yang memang secara optically active begitu. Contoh kita menggunakan cyclodextrin misalnya, atau juga kita menggunakan glikoprotein misalnya, yang itu digunakan memang bersifat optically active.
Nah, kemudian kita pahami juga bahwa aktivitas biologis dari enantiomer ini adalah berbeda satu sama lain. Contoh tadi obat thalidomide yang sangat terkenal tadi. Nah, untuk menentukan kuantitas setiap enantiomer dan juga untuk memisahkannya, maka diperlukan pemisahan enantiomer. Nah, secara umum ada dua metode yang sering digunakan. Ini menurut Scriba 2019 gitu ya, bahwa dua metode ini yang sering digunakan. Pertama, metode kromatografi termasuk GC gitu ya, HPLC dan sebagainya, SFC juga biasa digunakan untuk pemisahan kiral. Kemudian ada metode capillary electrophoresis. Nah, perbedaan dari dua metode ini, kekurangan atau kelebihannya begitu ya. Pertama, kalau untuk chromatographic metode ini biasanya memang diperlukan sampel untuk dianalisis ini mikroliter sampel volume, sementara CI cukup nanoliter. Kemudian juga waktu analisis lama biasanya dengan HPLC ini, sementara untuk CI lebih singkat, lebih cepat gitu ya. Dan ini kepentingan lainnya adalah kalau dengan HPLC atau kromatografi yang lain, kita memerlukan chiral column yang cukup mahal harganya gitu ya. Tahun kemarin ya kami baru beli kolom baru ya di atas 50 harganya satu kolom, padahal cuma 10 cm gitu ya. Ini sedang dipakai oleh teman-teman yang dari S2 UGM ini. Mahal. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat juga memerlukan organik solvent yang cukup banyak. Maka untuk menanggulangi hal ini, maka sekarang muncul metode nano LC gitu ya. Jadi menggunakan kolom HPLC yang bentuknya ya kecil, kapiler begitu ya. Dan kemudian juga kita sekarang mungkin saya akan mencoba juga bukan menggunakan chiral column tapi menggunakan chiral aditif gitu ya. Jadi semacam buffer kita tambahkan semacam cyclodextrin begitu ya. Lalu digunakan kolom yang akiral C18, C8 dan sebagainya. Kemudian untuk CI atau capillary electrophoresis hanya nanoliter sampel volume, analisisnya cukup cepat, kemudian minimalis atau chiral cell. Jadi kita biasanya membeli chiral selector, nanti ada cyclodextrin ataupun juga chiral surfaktan yang biasa dipakai, itu harganya lebih murah dibandingkan kita membeli chiral volume. Ya. Dan juga ini kaitannya dengan green chemistry gitu ya. Jadi karena menghasilkan sedikit sekali waste gitu ya, limbah. Jadi memang karena menggunakan sedikit organic solvent, bahkan kadang-kadang tidak perlu menggunakan organic solvent begitu ya, maka ini ramah lingkungan gitu. Dan ini yang sedikit ingin saya sampaikan terkait dengan bahwa secara prinsip pemisahan itu terjadi karena adanya formation atau pembentukan begitu ya, kompleks diastereomik antara chiral analit dan juga chiral selector. Jadi analit yang bersifat tadi punya karbon yang asimetris ya, chiral, dan juga dengan chiral selector. Dia hidrogen and halogen bonds, ionic, dipol-dipol, van der Waals sebagai dasar dari pemisahan. Nanti ada juga yang penjelasan lebih detail tentang mekanismenya seperti apa gitu ya. Ini alat HPLC sudah maklum semuanya, nggak akan saya terangkan lebih detail. Tapi intinya di sini nih, kita bagaimana memiliki kolom yang sesuai dengan analit gitu ya. Ya, chiral column cukup mahal, mungkin bisa kita modifikasi dengan chiral aditif gitu ya, dan menggunakan kolom yang biasa bisa kita modifikasi. Nah, ini beberapa poin tambahan yang dipropos oleh Weiner tentang ada 5 tipe chiral standard surface atau CSP atau kolom begitu dalam LC. Tipe pertama adalah jadi adanya pemisahan enantiomer karena adanya point attractive interaction jadi antara solut ya dengan chiral column tadi melalui ikatan hidrogen, PV electron coupling dan dipol-dipol stacking. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah kombinasi antara attractive interaction dan inclusion complex. Gitu ya, ada complex inclusion. Ini untuk polisakarida derivatif gitu ya. Ini tipe 3, ini interaksi spesial ya, khusus antara analit solut ya dengan chiral cavity dari cyclodextrin misalnya contoh di sini, atau makrosiklik antibiotik, lowon ether dan sebagainya untuk membentuk inclusion complex. Dan ini juga prinsip ini terpakai untuk di CI. Tipe yang keempat ada lagi ya pembentukan diastereomer antara kompleks logam gitu ya dengan chiral analit gitu ya, dengan disebutnya chiral ligand exchange chromatographic mechanism. Yang terakhir tipe kelima adalah contoh chiral surface yang menggunakan protein. Interaksi antara solut dengan chiral column ini adalah kombinasi antara hidrofobic interaction dengan ikatan hidrogen. Baik, ini beberapa hasil, mungkin saya tidak terlalu banyak ke teori, mungkin untuk HPLC insya Allah sudah maklum semuanya.
beberapa aplikasi yang ini pemisahan ketorolak dengan HPLC menggunakan alpha glycoprotein chiral column yang tahun kemarin baru kami beli kolomnya. Alhamdulillah sudah menghasilkan pemisahan senyawa ketorolak. Ketorolak ini salah satu obat antiinflamasi non steroid, ya, non anti-inflamasi drug. Ini punya satu chiral center, gitu ya. Nah ini kita sudah pisahkan dengan menggunakan kolom AGP dengan kondisi seperti ini, gitu ya. Panjangnya 10 cm, sudah terpisah kira-kira dalam 6 menit. Peaknya cukup bagus, tajam, gitu ya. Sebelum 10 menit sudah terpisah. Kita sudah aplikasikan juga untuk analisis pharmaceutical sample untuk tablet ketorolak. Ya, hampir sama ini keluar di 6 menit. Jadi ini manuskrip in preparation for publication ya. Semoga tahun depan bisa publish nih Prof. Mudasir begitu ya. Kita simpan dulu ya. Begitu. Yang bagus ya, Prof. Bagus kayaknya. Alhamdulillah, Prof. Semoga publishable begitu, Prof ya. Kedua, ini ibuprofen ini juga sama, non steroid anti-inflamasi drug atau obat anti-inflamasi non steroid. Juga sama, dia ada satu chiral center ini di sini ya. Dia juga sudah terpisah di 8 menit sudah keluar semuanya. Ini obat apa ini untuk larutan standar 50 ppm, ini untuk obat tablet juga. Ini menggunakan kolom AGP. Ini hanya menggunakan buffer saja nih, buffer pH 7 fosfat gitu ya. Kemudian yang ketiga kami juga mencoba ini menggunakan kolom yang lain, menggunakan siklobon. Ini siklobon ini adalah kolom chiral untuk HPLC yang menggunakan siklodextrin. Ya, seingat saya menggunakan HP beta siklodextrin. Ini kita aplikasikan untuk pemeriksaan ekonazol. Kalau ini adalah senyawa antifungal ya, obat anti jamur. Ini terpisah sekitar 10 menit gitu ya, sudah kita aplikasikan untuk sampel farmasi juga. Ini bentuknya bukan tablet, ini liquid cairan. Ya, ini saya dapatkan ini dari Jerman obatnya ini, liquid ini. Ini siklobon panjangnya 25 cm, kondisi HPLC seperti ini, menggunakan campuran antara asetonitrile dan asam format. Ya. Ini terus terang memang tidak semudah yang kita dapatkan gambar ini begitu ya, Prof ya. Agak lama. Iya. Sempat ganti kolom, ganti pelarut dan sebagainya. Pakai nangis-nangis dulu. Iya, Prof. Agak lama dapat. Seharusnya tahun kemarin kita submit, tapi akhirnya saya tunda juga ini, Prof. Mudah-mudahan bisa publish juga. Baik, ini tentang HPLC saya cukupkan dulu. Baru menginjak ke CE. Jadi memang CE ini menarik sebetulnya. Cuman saya belum pernah lihat alat CE di Indonesia. Gitu. Saya tanya teman-teman di farmasi juga belum ada yang punya. Gitu. Saya sedang mengusahakan semoga ini tahun depan ada di Indonesia begitu. CE ini salah satu metode pemeriksaan yang memang cocok untuk routine application. Jadi biasanya semua yang bisa dianalisis dengan HPLC dengan CE itu bisa. Ya, beberapa keuntungan CE ini adalah efisiensinya tinggi, analisisnya cepat, inexpensive begitu ya. Jadi kalau harga alatnya sih memang sekitar 1,5 kemarin kami minta quotation itu, Agilent biasanya. Tapi nanti untuk penggunaan buffer dan sebagainya murah gitu ya. Kemudian menggunakan organic solvent yang sedikit saja dan juga ini tentang green chemistry tadi begitu ya, menghasilkan limbah yang sedikit, ramah lingkungan gitu. Ini beberapa aplikasi CE untuk pupuk, ya, farmasi, kosmetik, industri makanan, health and medical, forensik dan sebagainya begitu. Ini sedikit teori tentang CE begitu ya, menggunakan. Jadi mungkin nanti perlu dipelajari di ya, kimia pemisahan antara elektropolisis biasa dan CE itu agak berbeda memang gitu ya. Walaupun ada kemiripan. Nah, ini saya ceritakan tentang CE langsung gitu ya. Jadi menggunakan biasanya kolomnya itu menggunakan capillary tube-nya itu ya. Jadi di dalamnya itu silika biasa, tapi dilapisi dengan polyimide, sehingga dia kaca gitu, tapi bisa diputar gitu ya, polyimide. Kira-kira 25-75 mikrometer. Yang sering saya pakai 50 mikrometer biasanya, gitu ya. Baik, saya singkat saja. Ini teori ada electrolytic mobility dan juga ada electroosmotic flow. Ada IO ya, IOF gitu ya. Mungkin ini tidak saya terangkan lebih detail, saya skip saja. Mungkin nanti silakan yang berminat ikut kuliah pemisahan gitu ya. Ada tentang teori CE. Nah, ini mungkin yang ingin saya share. Ada beberapa mode CE gitu. Ada zone electrophoresis yang paling mudah gitu, hanya menggunakan buffer saja. Nanti pemisahannya berdasarkan rasio antara muatan dan size gitu ya.
Ada metode lain isoelektroporesis, isotachoporesis. Nah, yang sering saya gunakan adalah metode ini, MEKC dan MEKC. Jadi termasuk elektrokinetik kromatografi. Nanti saya share sedikit basic teori tentang MEKC ini. Jadi, MEKC atau istilah lainnya MECC, MECC ya, misalnya elektrokinetik kategorik kromatografi. Baik, ini basic instrumen untuk CE sebetulnya sangat sederhana. Ada anoda, ada katoda, gitu ya. Ada dua buffer reservoir isinya sama, gitu. Ada capillary tube tadi isinya silika dan dilapisi oleh polyimide. Nah, lalu kita masukkan buffer. Ini ada detektor, ada power supply. Maksimum yang bisa kita pakai untuk alat ini CE Agilent itu 30 kilovolt biasanya, 30.000 volt ya, begitu ya. Kemudian ini sedikit mungkin kalau tadi ya, kira-kira gambaran metode CE seperti ini. Ada IOF, ada electromobility. Jadi menggunakan dua buffer reservoir, gitu ya. Kemudian juga ini sangat kecil diameter tube-nya, gitu ya. Nah, menggunakan biasanya power supply kira-kira 30.000 volt, gitu ya. Ada detektor absorban, ada konduktif, ada MS. Yang sering kita pakai absorban. Jadi saya skip. Nah, terkait dengan materi kita pagi ini adalah tentang chiral separation. Jadi CE bisa digunakan untuk pemisahan nantiomer. Dan yang paling sering adalah menggunakan cyclodextrin yang ditambahkan ke dalam buffer antara 1 sampai 100 milimolar. Jadi yang kami temukan zaman ini persis antara 40 milimolar, 30 milimolar itu sudah bisa memisahkan nantiomer ya. Cyclodextrin yang sering digunakan termasuk beta cyclodextrin atau yang dimodified. Ya, ada HP beta, ada HP gamma CD dan sebagainya. Atau yang seperti ini ya, hidroksipropil gamma CD atau beta CD. Ini sekilas tentang pemisahan nantiomer menggunakan CE seperti ini ya. Jadi dia akan tadi berinteraksi dengan cyclodextrin dan akan makanya nanti muncul kenapa kalau kita naikkan konsentrasi cyclodextrin lebih cepat gitu ya, analit itu bergerak atau keluar dari kolom karena dia akan bergerak secara lebih cepat terbawa karena ada dalam fase cair gitu ya, fase air. Nah, yang perkenalkan pertama kali metode MEK ini adalah Prof. Terabe, Prof. Shigeru Terabe dari Jepang tahun 84 dalam paper Analytical Chemistry dengan saya gitu ya. Ini metode yang sangat powerful untuk ya menyelesaikan berbagai masalah analisis menggunakan alat CE tanpa mengubah alatnya gitu ya. Ini metode MEK sangat powerful. Paper beliau sangat banyak begitu ya. Nah, prinsip pemisahan analit menggunakan MEK berdasarkan pada perbedaan partisi analit di antara pasta misel dan pasta air. Jadi ini mirip seperti kromatografi. Makanya disebut dengan metode hibrid. Jadi MEK ini hibrid antara kromatografi dan elektroporesis. Jadi kalau dalam kromatografi kita malah ada pasta diam dan ada pasta gerak gitu ya. Nah, jadi disebutnya pseudo stationary adalah micellar phase ini. Nah, ada dua teknik dalam MEK untuk pemisahan chiral. Yang pertama menggunakan chiral surfaktan. Contoh misalnya Belsot ya, ada apa namanya berbagai jenis surfaktan yang bisa dipakai, ada deoksikolet dan sebagainya. Mungkin saya share nanti kalau ada waktu. Kemudian menggunakan cyclodextrin sebagai chiral selector atau yang lebih dikenal dengan CD-MEKC, cyclodextrin modified MEKC. Begitu. Saya singkat saja. Ini prinsip MEKC mungkin saya skip saja begitu ya. Jadi pemisahan berdasarkan tadi partisi analit atau solut di antara dua fasa yaitu fasa misial dan fasa air cairan gitu ya. Ini prinsip jadi MEKC tadi ya secara ringkas. Jadi analit terpisah ya karena adanya perbedaan partisi di antara micellar phase dan juga aqueous CD phase. Jadi CD-nya nanti larut di dalam aqueous phase ini. Saya singkat dulu. Nah, ini baru ke aplikasi yang pernah kami coba untuk pemisahan chiral triazole fungicide. Beberapa molekul yang senyawa yang sudah kami pisahkan ya. Di antara tadi ada propiconazole gitu ya, yang sering digunakan untuk sebagai fungisida begitu. Dan ini chirality di apa namanya yang diduga begitu bahwa memang ini terkait dengan bioaktivitas dari triazole fungicide. Baik, ini saya singkat, ada beberapa senyawa yang sudah kami pisahkan gitu ya. Contoh penbuconazole, tebuconazole ini satu chiral center dan yang ini tadi propiconazole, dua chiral center. Maka propiconazole kalau kita gambarkan begitu ya lengkapnya ada 4 nantiomer atau 2 pasang nantiomer atau apa 4 isomer optik begitu ya. Jadi ini yang 2R4S, ada 2S4R, 2R4R dan 2S4S begitu.
Nah, dulu ada yang pernah mencoba memisahkan propiconazole dengan menggunakan HPLC, wet column. Nah, mereka memisahkannya cukup lama ini, 70 menit. Jadi, makanya tadi waktunya sangat lama, dan kemudian juga maaf ini belum terpisah sempurna sebetulnya, baru 3 puncak yang muncul begitu ya. 70 menit baru 3 puncak begitu ya. Dan ada juga sudah mencoba memisahkan dengan NDKC juga, Penmetsa tahun 97. Penmetsa ini salah satu dulu peneliti di beliau S3 di Amerika begitu ya. Nah, banyak paper dia tentang NDKC. Salah satunya dia memisahkan 7 pestisida, salah satunya propiconazole yang saya baca dalam tesis beliau, ternyata baru 2 peak begitu ya. Jadi mungkin ini saran untuk teman-teman mahasiswa nih, S2, S3, sering-sering baca tesis yang lain, disertasi yang sejenis gitu ya. Ternyata saya mendapatkan inspirasi dari tesis beliau ini. Dia memisahkan propiconazole tapi baru 2 dengan amikasi begitu. Ya lebih kurang sama ini, menggunakan sodium SDS sebagai misalnya ada baper fosfat begitu ya, pH 7, 20 kilovolt. Dia menggunakan DM beta CD, dimetil tadi ya, beta cyclo. Maka kemudian kita modifikasi, ya tiba-tiba ini tahun 2007 kita publikasikan 4 stereoisomer peak ya, yang nampak dan terpisah cukup baik ini, di atas resolusi di atas 1,5, menggunakan CD dengan kami modifikasi ya menggunakan 30 milimolar HP beta CD. Jadi kalau kita menggunakan 10 milimolar HP beta CD, awalnya ini nggak nampak di 30 menit, ternyata keluar hampir 60 menit gitu. Beruntung saya sempat men-setting alat itu sampai 60 gitu, sehingga keluar 60, saya lihat ternyata begitu kita tambahkan, naikkan HP beta CD, naik 20, 30, 40, terakhir ya ini yang optimum di 30 milimolar HP beta CD, keluar 4 peak dari propiconazole gitu ya. Kemudian ini aplikasi namanya online preconcentration gitu ya. Di dalam paper ini kami menggabungkan chiral aspiration dengan online preconcentration. Jadi salah satu kelemahan CI adalah karena 0 liter tadi, maka biasanya kurang sensitif gitu ya. Maka untuk memekatkan begitu ya sampel dengan metode online itu kita menggunakan ada namanya normal stacking mode gitu ya. Ada stacking, ada sweeping. Silakan dibaca papernya mungkin di JCE 2007 ini ya, lengkap di sana dijelaskan. Kemudian, aplikasi yang lain bukan untuk propiconazole, ini kita simultaneous aspiration untuk fenbuconazole dan juga untuk tebuconazole. Jadi memang inspirasinya adalah ketika kami submit paper ke EOSC sebelum ke sini, gitu ya, ternyata mereka menyarankan harus ada real sampel dan kemudian juga harus ada pemisahan minimal 3 senyawa begitu. Ternyata kita bisa lakukan dan akhirnya saya submit ke JCA gitu ya. Ini fenbuconazole, tebuconazole dan propiconazole dalam sampel, ini dalam sampel grapes ya atau anggur begitu. Baik, ini beberapa paper yang artinya inspirasi tadi bukan hanya propiconazole, kemudian setelah kita dapatkan kondisi yang optimum, kita coba ke senyawa lain bisa ya, ada hexaconazole, fenconazole, nitrobutanin. Ini menggunakan 40 milimolar HP beta CD gitu ya. Kita pisahkan ada 6 peak karena masing-masing satu chiral center begitu ya. Simultaneous aspiration dalam 16 menit keluar semuanya. Journal Aspiration Science tahun 2009. Dan ini juga ada 3 senyawa, dimiconazole, bromoconazole dan ciproconazole. Di sini keluarnya ada 10 peak begitu ya. Karena yang satu itu 2 chiral center begitu ya. Yang ini bromoconazole ini keluarnya ada 4 ini. Maaf, 10 karena 2 yang dua chiral center, satu bromoconazole dan yang kedua ciproconazole, keluar 4-4-nya begitu ya. Dan yang satu dimiconazole yang pertama keluar di electrolysis 2009. Kemudian juga ini metode lain stacking and sweeping untuk hexaconazole, fenconazole dan nitrobutanin di kromatografi 2010. Ini kita bisa pisahkan begitu ya dengan menggunakan online preconcentration tadi. Baik, ini ada buku yang mungkin dulu diminta dipublikasikan oleh Lambert tentang chiral fungicide aspiration. Jadi saya cukupkan tentang ini, tentang chiral aspiration untuk fungicide. Ini juga ada beberapa book chapter di Springer ya 2013 dan 2019. Lalu ada beberapa yang kami kemudian waktu itu diminta mempatenkan di Malaysia. 2016 dan 2012 sudah granted gitu. Baik, berikutnya terkait dengan obat begitu ya. Mungkin masih ada waktu ya Pak Taufik ya, gitu. Ya, masih Pak, sedikit Pak. Ya. Mohon maaf kalau lewat.
Saya singkat saja untuk azole drugs ini 3 yang sudah kami coba, ada econazole, enilconazole, dan sulconazole. Nah, ini contoh untuk struktur R dan S enilconazole seperti ini, R dan S gitu ya. Ini CE conditionnya, kondisi CE yang kami gunakan, dan ini terpisah seperti ini betul tadi. Jadi contohnya 20 milimolar dia keluar di 12 menit, belum sempurna terpisah. 30 milimolar juga belum sempurna, yang mulai terpisah di 40 milimolar. Ya. Dinaikkan 50 milimolar ternyata tidak terlalu baik, ini optimum di 40 begitu ya. Tadi prinsip demikasi sudah saya terangkan. Lalu ada enilconazole tadi sudah. Lalu, nah ini senyawa lain adalah econazole dengan menggunakan demikasi terpisah di 8 menit. Lalu ada sulconazole keluar di 7 menit begitu ya. Lalu juga ada dual CD demikasi, maksudnya adalah kalau tadi kita hanya menggunakan satu CD saja, SP gamma misalnya, tapi ada beberapa publikasi yang juga menggabungkan 2 CD. Atau di sini gabungan 35 milimolar SP gamma CD dan DM beta CD. Jadi gamma CD dan beta CD kita kombinasikan dengan substans yang berbeda. Keluar ada 3 senyawa ini ya, untuk thioconazole, isoconazole, dan penticonazole. Nah, yang bisa kami simpulkan lah terkait dengan bagaimana mekanisme pemisahannya. Ada electrostatic interaction, ada hydrophobic interaction, dan juga hydrogen bonding interaction antara selected chiral trigger pemisah atau azodak dan juga cepodextrin. Ini yang memang menjadi critical role dalam mekanisme pemisahan chiral ini. Ini ada senyawa lain, pinposetin, jadi bukan antifungal tapi yang lain ini gitu ya. Ini ada 4 peak karena ada 2 chiral center ini. Seperti ini 2 chiral center dan 4 peak yang keluar. Dan juga ini yang sangat fenomenal nih karena ada metode yang bisa memisahkan 4 peak ketoconazole. Jadi sebelumnya belum ada ya. Jadi dengan HPLC itu baru 2 saja. Ini stereoisomer dari ketoconazole ada 4 gitu ya. Ini sudah keluar 4 peak. Dengan HPLC kami coba di lab juga baru 2 saja yang keluar. Mungkin kami harus cari yang lain kalau ingin memisahkan 4 peak dari 4 stereoisomer dari ketoconazole gitu ya. Lalu sedikit kami sharing tadi tentang rapid estimation of log P ya, menggunakan MIKC. Jadi ini untuk menyelesaikan masalah yang direct method yang memang lama begitu ya. Maka indirect method menggunakan HPLC dan juga MIKC. Saya singkat saja ini kesimpulannya begitu ya, karena waktunya tidak cukup. Dengan kondisi optimum menggunakan ini 40 milimolar sodium deoxyfolate di dalam 4 milimolar borat bakar pH 3, maka kita mendapatkan ini korelasi yang baik antara log POW dengan log K, retention time-nya gitu ya. Lalu kita aplikasikan untuk menentukan atau mengestimasi beberapa senyawa triazolpamicide, triadimenol, miclobutanil, penconazole, dan propiconazole. Ternyata kita bandingkan nilai log P yang diperoleh dari MIKC dibandingkan dengan HPLC dari literatur yang lain, ini cukup baik, gitu. Selisihnya lebih rendah gitu, dibandingkan dengan nilai log P dari literatur, selisih HPLC dengan literatur. Ini untuk triadimenol 0,15 dengan HPLC 0,28. Lalu untuk propiconazole dengan HPLC sekitar 0,23 selisih dengan literatur, lalu dengan HPLC 0,39. Jadi kesimpulannya adalah jadi aplikasi MIKC bisa untuk chiral aspiration dan juga bisa untuk bagaimana pemisahan aplikasi lain untuk estimasi nilai log P OW gitu ya. Jadi metode MIKC yang dilakukan ini sangat simpel, cepat, dan minimal sampel requirement. Jadi memerlukan sampel yang sangat sedikit. Baik, terima kasih Pak Topik ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mungkin kalau ada diskusi monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang, presentasinya cukup komprehensif dan cukup advance nih. Jadi saya rasa harusnya banyak pertanyaan terkait dengan Pak Dadan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di dalam chat ini sudah ada beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 2 sementara ini. Saya mencoba untuk 1 pertanyaan yang ditujukan untuk Prof. Mudasir dari saudari Vini Alvia. Yang pertama, apakah metode analisisnya apakah metode analisisnya biasanya hanya berupa MLR saja? Kemudian yang nomor 2, apakah apa saja yang digunakan untuk mempertimbangkan penggunaan suatu metode analisis statistik, misalnya MLR, PCA, atau ANN? Kemudian yang ketiga,
apakah mungkin untuk menerapkan machine learning di bidang QSAR atau QSPR? Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan, mungkin Pak Mudasir juga bisa langsung melihat di chat. Ya. Kalau dijawab lebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Jadi pertanyaan dari Mbak Vini Alfiah ini ya. Yang pertama, apakah metode analisisnya biasanya hanya berupa NML saja? Tentu saja jawabnya tidak ya. Tadi saya kira di awal-awal sudah saya sebutkan orang menyukai MLR karena itu linear, jadi mudah membayangkannya. Tetapi kita juga bisa sebetulnya di pertanyaan, kaitannya di pertanyaan kedua juga ya. Di pertanyaan kedua ada PCA, PCR biasanya gabungannya. Itu juga sebetulnya tadi sempat saya singgung. Jadi yang di penelitiannya Pak Irman Shah itu ada uji multikolinearitas. Jadi apakah antar variabel itu saling berinteraksi atau tidak. Nah, kalau variabel itu menurut uji multikolinearitas itu ternyata saling berpengaruh, maka penggunaan MLR itu tidak dianjurkan karena meskipun menghasilkan misalnya korelasi yang bagus, maka di situ sebetulnya hasilnya bias atau bias. Karena itu kalau di situ ada multikolinearitas, maka dianjurkan menggunakan tadi PCA, PCR. Jadi kita ubah variabelnya menjadi variabel laten menggunakan analisis prinsipal komponen. Nah, baru kemudian variabel berbobotnya itu yang kemudian kita gunakan PCR ya. Jadi, atau kita gunakan MLR. Multiple linear regression. Hanya persoalannya kembali sama. Kalau kemudian variabel kita ubah menjadi variabel berbobot atau variabel laten itu, kita tidak lagi dapat merekognisi ya, sebetulnya yang mana ini yang berpengaruh. Ya karena itu sudah kita presentasikan atau kita representasikan ke variabel lain yang asumsinya mewakili 90% ya. Biasanya kita pilih 90% dari variabel sebelumnya. Akibatnya ketika kita desain, kita hanya bisa desain tidak berdasarkan persamaan yang kita peroleh, tetapi kita desain berdasarkan pengetahuan kimia kita gitu. Nah, kita hanya bisa nanti menghitung prediksinya. Begitu juga dengan yang ANN. Nah, ini juga kaitannya dengan pertanyaan ketiga, apakah dimungkinkan menerapkan machine learning untuk GSAR dan GSPR? Tentu jawabnya mungkin, karena ANN itu sebetulnya sudah menerapkan machine learning. Tadi kan ada arsitekturnya kan biasanya 551 atau 561 begitu ya. Nah sebetulnya kan yang kita set itu inputnya, walaupun sebenarnya inputnya bisa kita juga pilih-pilih ya, tapi karena di sini kita mau membandingkan antara MLR dan ANN, maka inputnya kita buat sama. Ya. Nah, kemudian outputnya kan sudah jelas, outputnya adalah yang kita tuju, aktivitas atau sifat-sifat lain. Nah, kemudian yang di tengah itu, yang hidden layer-nya itu sebetulnya yang kita latih, yang kita pakai machine learning, gitu kan. Nah, hanya di sini juga kembali kita nggak ngerti. Yang di hidden layer itu sebetulnya persamaannya seperti apa kita nggak ngerti. Nah sama dengan kasus PCA MLR atau PCA PCR itu kita menjadi tidak tahu pusat aktif obatnya itu di mana. Nah kalau MLR kan kita tahu yang terlibat itu C nomor sekian, kemudian O nomor sekian, dan sekian itu bisa menjadi guidance kalau kita kemudian mau desain obatnya. Gitu. Termasuk tadi saya sebut docking ya. Docking itu sangat membantu kalau kita sudah tahu obat ini itu nempel di reseptor yang mana, itu docking bisa. Tapi kalau kita tidak tahu ya yang bisa kita lakukan bisa gitu. Kira-kira gitu Pak Taufik jawaban saya. Terima kasih. Yes, terima kasih Prof. Mudasir. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua itu ditujukan untuk Pak Dadan dari Bapak Khalid di Undip. Jadi terima kasih atas presentasi yang luar biasa.
pertanyaan untuk Pak Dadan. Jadi sedemikian besar peran CD, mohon dijelaskan mekanisme atau reaksi dengan senyawa kiral kita. Apakah peran MEKC di dalam interaksi kiral dengan senyawa kiral? Terima kasih. Maksudnya gimana nih, Pak? Terima kasih Pak Khalid ya. Ya. Terima kasih Pak Khalid. Pak Khalid sudah profesor sekarang ya, Pak Khalid. Baik, ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali Pak Khalid. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya. Ini saya share dari book chapter yang kami publikasikan, mungkin semua menjawab. Jadi pertama tentang MEKC, makanya disebut micellar electrokinetic chromatografi. Ini hibrid, teknik hibrid gabungan antara elektroforesis dan kromatografi. Diperkenalkan oleh Prof. Terabe tadi ya. Jadi metode yang sangat menarik untuk pemisahan nantiom. Ada dua mode untuk pemisahan nantiomer menggunakan MEKC. Ada menggunakan chiral surfaktan, gitu ya. Contoh tadi deoxyfolate tadi yang biasa kita pakai, atau sodium folate. Nah, yang kedua menggunakan kombinasi dengan cyclodextrin, atau yang kita sebut dengan CD-MEKC, cyclodextrin modified MEKC. Nah, bagaimana pemisahan dengan CD-MEKC ini bisa dijelaskan secara singkat seperti ini, bahwa ada kompetitif gitu ya. Jadi bagaimana pemisahan nantiomer itu adanya ini kesetimbangan begitu ya di antara fase misel, fase air aqueous, dan juga CD. Di tiga fase ini begitu ya, ada fase air, ada fase misel, dan juga adanya cyclodextrin sebagai chiral selector tadi. CD nanti larut dalam fase air gitu ya. Nah, tiga komponen ini yang kemudian bisa memisahkan nantiomer gitu ya. Sehingga memang harus kita optimasi, konsentrasinya harus tepat gitu ya. Nah, penambahan CD di dalam buffer ini akan menimbulkan ini distribusi antara analit misel dan air begitu. Jadi mirip dengan kromatografi tadi ya. Jadi ada fasa diam dan ada fasa gerak. Fasa diam ini adalah misel itu. Tapi ini ya pseudo disebutnya ya. Pseudo surface. Sehingga ada interaksi di antara analit gitu ya dengan fasa diam ini dan juga dalam fasa geraknya. Fasa geraknya ada CD yang terlalu dalam fasa air tadi gitu ya. Ada interaksi gitu antara analit dengan CD dan juga analit dengan misel gitu ya. Ini terbentuk nanti kesetimbangan. Dan juga terkait dengan CD ini ada nanti terkait juga dengan ukurannya. Makanya APT tadi gitu ya, inclusion complex seperti ini mungkin Pak Khalid ya. Jadi nanti harus cocok nih, harus sesuai ukurannya memang gitu ya. Jadi memang kita perlu, tadi Prof. Mudasir menyampaikan ada docking begitu ya. Nanti mungkin ini juga sedang kami kerjakan begitu. Jadi sebelum menggunakan kolom yang mahal tadi begitu ya, kolom chiral kolom PLC, maka kita coba dulu secara simulasi bisa atau cocok atau tidak begitu ya. Misalnya AGP kolom alpha glicoprotein dengan senyawa, sedang kita coba sekarang ada tiga senyawa ya. Yang lagi ngetren ini kloroquine dan hidroksikloroquine, anti malaria dan juga obat antibiotik, dan kita coba pemisahan menggunakan kolom viral HPLC. Sementara ini sih sebetulnya harusnya bisa terpisah ya, cuman ini karena ada error sedikit terkait dengan alat kami di lab gitu ya. Pertama kemarin error detektor gitu ya, sekarang ada error dari pompa mungkin ini. Kalau sih ada alat HPLC yang lain, kan harus set up dulu alatnya. Jadi itu mungkin Pak Khalid ya untuk pemisahan menggunakan CD-MEKC. Itu termasuk untuk yang peran misel dalam interaksi CD itu dengan senyawa kiral itu Pak. Ya. Jadi memang ada interaksi antara analit dengan misel dan juga interaksi analit dengan CD begitu. Dua itu harus kita kombinasikan. Jadi kita optimasi, misalnya tadi optimasi untuk SDS-nya kita optimasikan juga. Maaf saya agak ini. Jadi untuk yang enilconazole tadi ada contoh begitu ya. Jadi memisahkan enilconazole dengan cyclodextrin dan juga menggunakan SDS. Jadi SDS sebagai misel, kemudian cyclodextrin. Nah ini ya. Nah ini. Jadi kalau dengan SDS konsentrasi 20 milimolar, maaf ini PSP beta ya. Ini nggak keluar di sini. Jadi tadi saya sudah siapkan filenya sebetulnya dengan, kalau dengan ini yang optimum menggunakan maaf di sini
20 50 kita optimasi HB betanya, dan juga 50 memang SDS. Sebetulnya kita variasikan juga konsentrasi SDS ini sebetulnya. Nah, yang dapat yang optimum di 50 milimolar. Jadi kita variasi biasanya dari 20, 30. Ingat saya ya critical micelle concentration SDS itu ya sekitar 10-11 mili. Jadi ya kita harus di atas itu. Di atas kira-kira 20 milimolar SD sudah cukup. Tapi ya kita optimasikan yang sesuai untuk pemisahan viral itu berapa. Kita ketemu di 50 milimolar ini. Gitu. Itu mungkin ya Pak Taufik, Pak Khalid ya. Terima kasih Pak Dadang. Ini masih ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Dadang dari Saudari Vini Alfia lagi. Jadi matur nuwun atas presentasinya Pak Dadang. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan senyawa bioaktif dari bahan alam, sejauh ini apakah pernah dilakukan pemisahan dengan sampel ekstrak bahan alam? Atau mungkin lebih dulu diperlakukan pelakuan terlebih dahulu pada ekstrak sebelum dilakukan pemisahan dengan HPLC atau CE atau metode lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ya, Bu Vini apa Mbak Vini? Baik, biasanya memang metode CE ataupun HPLC kalau untuk ekstrak lebih aman kita preparasi dulu ya, mungkin pakai SPE misalnya solid phase extraction gitu ya, atau menggunakan teknik yang lain SPME misalnya dan sebagainya. Jadi biasanya kita contoh tadi sampel kami yang menggunakan apa namanya tadi atau maaf saya tampilkan dulu yang menggunakan sampel grapes ya, itu menggunakan SPE sebetulnya sebelumnya. Jadi sebelum dianalisis dengan HPLC atau emikasi, maka nah ini mungkin tadi ya, ini saya tampilkan dulu. Jadi analisis sampel anggur ya, jadi kita spike anggur tadi dengan beberapa tadi aldolfangicide yang sering digunakan, benbuconazole, tebuconol dan fluconazole, maka di analisis ini kita lakukan dulu ekstraksi gitu ya, extraction. Tapi memang biasanya ya kami mencoba pernah ya misalnya untuk sampel mangostin ya, ini saya tidak presentasikan di sini, tapi untuk bahan alam kami ada mahasiswa kami dulu penelitian dengan alpha mangostin dalam kulit manggis gitu ya. Kalau langsung dari kulit manggis kita injek ke kolom HPLC tentunya ya khawatir kolomnya rusak nanti gitu ya. Oke, kita pisahkan dulu dengan SPE, solid phase extraction begitu ya. Jadi kalau misalnya untuk pestisida yang dalam air sebetulnya ya cukup kalau memang konsentrasinya tinggi ya hanya disaring saja cukup ya tanpa ekstraksi misalnya. Tapi kalau untuk pemekatan memang perlu. Jadi SPE atau ekstraksi yang lain itu bukan hanya apa tadi ya clean up ya, tapi juga untuk prekonsentrasi sebetulnya untuk memekatkan gitu. Demikian mungkin ya Pak Taufik penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang dan Mbak Mudasir. Monggo masih ada cukup waktu. Ini kita masih kurang lebih ada sekitar 12 menit. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dadang dan Pak Mudasir kepada pagi hari ini. Jadi dari sisi kisar itu memang artinya kita mendesain suatu molekul itu melalui komputer. Nah, kemudian tentu saja harus kolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman dari organik, karena untuk sintesis senyawa organik itu kan mereka kan jauh lebih memahami seperti yang disampaikan Pak Mudasir bahwa kadang kita desain merancang suatu obat dengan kisar, tetapi dari sisi sintesis itu sangat susah sekali. Kemudian untuk yang Pak Dadang juga paparannya untuk cukup detail, cukup advance ya kan ini. Untuk kromatografi tadi sudah disampaikan bahwa untuk pemisahan pestisida, fungisida itu memang harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu, kemudian baru dianalisis dengan menggunakan metode MEKC dan yang lainnya. Silakan, masih ada kurang lebih 10 menit, monggo kalau ada yang mau ditanyakan.
mungkin daripada menunggu chat, mungkin kalau ada yang langsung bertanya langsung via live, silahkan. Tadi hasilnya ada Bu Retno, monggo kalau misalnya Bu Retno mau menanyakan sesuatu. Kalau saya nanya boleh Pak Taufik? Oh, monggo silakan Pak, monggo silakan. Mau ketemu Prof Mudasir ini Prof. Oh, iya. Ya, ini kemarin ya ini tim kita yang sedang penelitian ini Prof Mudasir kan dockingnya pertama kali menggunakan AGP ya, alpha glycoprotein. Lalu kami kan menemukan senyawa lain yang sudah terpisah menggunakan cyclodextrin, HB beta CD lah kolomnya. Itu bisa di docking juga ya Prof ya? Kalau saya tanya anak-anak tuh katanya susah Pak kalau docking yang belum pernah, kalau AGP katanya pernah gitu ya. Kalau yang docking menggunakan cyclodextrin apa memang belum pernah ya Prof ya? Dengan chiral selector menggunakan cyclodextrin misalnya. Itu Prof, terima kasih Prof. Suara Prof Mudasir masih itu ya, belum dibuka itunya, unmute. Sebetulnya bisa Pak, tergantung dari kalau di namanya apa di file di bank yang tersimpan itu ada struktur cyclodextrin yang misalnya sudah ada alfa, ada beta, ada gamma, itu sebetulnya bisa. Ya, jadi nanti tinggal kita load dari situ, kemudian dicoba didockingkan. Nah, saya tidak tahu ya seberapa besar, tapi mungkin nanti bisa dipotong sebetulnya pada muetas yang kira-kira menjadi tempat nempelnya senyawa yang akan didockingkan. Tapi mestinya bisa. Saya kira sudah beberapa report sudah ada yang melakukan docking dengan cyclodextrin, saya kira. Cuma nanti memang harus dipilih dipilih satu molekul, tidak bisa dalam bentuk dimer atau trimer atau apa, itu nanti terlalu besar mungkin. Ya. Baik Prof, terima kasih Prof. Ya. Oke, monggo. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri sesi webinar pada hari ini. Saya juga bisa menyampaikan bahwa peserta untuk webinar pada hari ini akan mendapatkan sertifikat, ya kan? Ini sudah yang keempat, artinya nanti sertifikat atau e-sertifikat untuk peserta itu nanti akan kita sampaikan lewat websitenya Kimia atau websitenya Lab Analitik. Nanti informasi akan kami sampaikan lebih detail. Saya semoga dalam minggu ini itu semua e-sertifikat untuk yang dari sesi pertama sampai sesi hari ini itu bisa kita sampaikan. Selanjutnya untuk webinar minggu depan itu nanti sudah terjadwal, jadi memang harapan dari webinar pada hari ini maupun untuk analitik ini fungsinya adalah untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau terkait dengan analitik atau lingkungan, sehingga masyarakat maupun mahasiswa maupun akademi itu bisa saling berbagi ilmu. Kurang lebih adalah seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Mudasir dan Pak Dadang ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih perhatian teman-teman sejawat di banyak tempat. Ya, mungkin ada juga bukan mantan ya, ada juga teman-teman yang dulu kuliah di UGM. Ya, saya lihat ada Bu Imelda, ada Bu Retno dan yang lain, saya kira ya. Jadi saya kira ini kesempatan yang baik ya untuk kita sama-sama walaupun tidak bisa ketemu darat tapi bisa ketemu lewat Meet ini, dan ini juga menyegarkan, artinya
kita bisa berbagi ilmu dengan cara yang murah, saya kira gitu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mudasir. Pak Dadang, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Taufik. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kami. Saya sebetulnya ada memori yang di sini nostalgia Pak Taufik. Saya pertama kali ikut UGM Pak Taufik. Waktu saya ingat Pak Khalid juga ikut saya. Pak Khalid dari UGM, kami dari ITB berangkat waktu itu ikut seminar di UGM gitu ya. Asalnya saya itu yang kimia analitik yang tahunan dengan saya. Saya asalnya hanya pendengar. Begitu banyak pembicara yang tidak datang, saya izin, saya lupa waktu siapa panitianya. Apa mungkin Prof. Endang atau siapa? Saya izin presentasi boleh tidak? Oh boleh Pak, akhirnya saya presentasi gitu. Yang keduanya ketika ada seminar internasional, itu Prof. Sri Santosa ya waktu itu. Jadi alhamdulillah saya kesempatan ketiga mungkin Pak Taufik ini bisa presentasi di UGM dan mudah-mudahan ini berjodoh ya Prof. Mudasir begitu ya. Dengan Prof. Mudasir dan kawan-kawan dari UGM. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih Prof. Pak Taufik, sedikit nambahi tadi pertanyaan Pak Dadan ini saya coba Google tentang docking cyclodextrin and chiral compound itu muncul banyak Pak. Di antaranya tahun 2018 itu a molecular docking study to predict enantiospiration dan seterusnya ada. Ada juga malah yang ketoconazole ini. Theoretical and molecular docking study of ketoconazole on bla bla bla. Jadi sebetulnya bisa. Jadi saya kira bisa itu. Terima kasih, Bro. Oke, terima kasih Pak Mudasir dan Pak Dadang, dan terima kasih juga untuk para kolega maupun teman-teman sejawat kimia di seluruh Indonesia. Kami mengharapkan bahwa ke depan itu akan ada kerjasama, kita mengharapkan kerjasama antara kimia-kimia seluruh kimiawan yang ada di Indonesia berkolaborasi penelitian sehingga kita bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang bermutu. Kurang lebih adalah seperti itu, seperti yang sudah disampaikan atau dikerjakan oleh Pak Dadang dan Prof. Mudasir. Jadi nanti juga tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan teman-teman kimia dari universitas yang lain. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa minggu depan untuk webinar series analitik selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Mudasir, kemudian kepada Pak Dadang dan seluruh peserta yang berkenan hadir untuk mengikuti webinar kimia analitik untuk seri keempat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.